Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Sisira. Saya mahasiswa keperawatan semester 5 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. GCS sendiri adalah skala neurologi yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat kesadaran seseorang. Ada 3 aspek yang kita ukur dalam GCS itu sendiri, yaitu eyes, verbal, and motorik. Baik, kita akan langsung melakukan bagaimana cara melakukan pemeriksaan GCS pada pasien. Yang pertama, pada aspek eyes, mata. Ada beberapa penilaian. Penilaian pertama yaitu jika pasien tersebut matanya terbuka secara spontan, maka nilai yang diberikan 4. Selanjutnya, jika pasien tersebut matanya terbuka atas suruhan atau perintah, seperti contohnya, Bapak boleh buka matanya. Jika pasien tersebut membuka mata, maka nilai yang diberikan pada pasien adalah 3. Selanjutnya, untuk yang respon dengan nyeri, jika pasien tidak respon terhadap suara atau perintah, maka kita lakukan respon nyeri. Jika pasien matanya terbuka dengan respon nyeri, maka nilai yang diberikan yaitu 2. Selanjutnya, yang terakhir, jika pasien tidak respon terhadap rangsangan apapun, maka nilai yang diberikan untuk pengukuran GCS eyes yaitu 1. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke penilaian verbal pasien. Yang pertama, jika pasien dapat berorientasi dengan baik saat kita ajak berkomunikasi, misal dengan contoh, Bapak, namanya siapa? Bapak sekarang ada di mana? Jika pasien menjawab, nama saya Andi, saya ada di rumah sakit, maka pasien tersebut dapat menjawab pertanyaan perawat. Nilai yang diberikan yaitu 5. Yang kedua, jika pasien saat kita ajak untuk berkomunikasi, pasien menjawab dengan kebingungan, seperti contoh, Bapak, namanya siapa? Sekarang ada di mana? Saya bingung, suster, saya ada di mana sekarang? Jika pasien menjawab seperti itu, maka nilai yang diberikan yaitu 4. Selanjutnya, berikutnya, jika kita berkomunikasi dengan pasien, lalu pasien mengatakan kata-kata yang tidak teratur seperti pada saat kita menanyakan nama dan tempat itu, pasien menjawab, misalnya dia menjawab dengan pertanyaan balik, misalnya, saya di mana, sus? Dengan ayah, ibu, dengan kata-kata yang tidak teraturnya pokoknya, maka nilai yang diberikan yaitu 3. Selanjutnya, jika saat kita berkomunikasi dengan pasien hanya membalas dengan erangan seperti seperti itu, dengan menjawabnya seperti itu, maka nilai yang diberikan yaitu 2. Berikutnya, jika kita melakukan komunikasi dengan pasien, tapi pasien tidak respon terhadap apapun, maka nilai yang diberikan 1. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ke motorik. Di pemeriksaan motorik ini ada 6 penilaian. Yang pertama, jika pasien menuruti perintah kita, jika apapun yang kita katakan dia turuti, maka kita beri nilai 6. Seperti misalnya, Bapak bisa angkat tangannya. Jika pasien mengangkat tangan, maka kita beri nilai 6. Selanjutnya, jika pasien tidak respon atau terhadap perintah kita, maka kita berikan rangsangan nyeri. Jika pasien dapat melokalisir lokasi nyeri tersebut, maka nilai diberikan 5. Contoh, kita berikan nyeri di daerah sini. Jika tangan pasien menepis seperti ini dan mengusap seperti ini, maka nilai diberikan 5. Oke, baik, selanjutnya itu jika pasien kita beri rangsangan nyeri dan pasien hanya menghindar tanpa tahu lokasi nyeri tersebut, maka nilai yang diberikan yaitu 4. Contoh, kita beri dia nyeri di bagian tangan seperti ini, cubit dia. Jika dia hanya menghindar seperti ini, maka yang diberikan 4. Selanjutnya, jika kita beri pasien rangsangan nyeri di daerah sini, sternum, dan pasien hanya melakukan fleksi abnormal seperti ini, maka nilai yang diberikan 3. Selanjutnya, jika kita memberikan rangsangan nyeri dan
pasien hanya melakukan ekstensi abnormal pada tangannya, seperti contoh seperti ini, rentangkan tangan seperti ini, maka diberikan nilai 2. Jika pasien kita berikan rangsangan nyeri dan dia tidak merespon apapun, maka nilai yang diberikan 1. Selanjutnya, setelah kita menilai GCS pasien dari mata, verbal ke motorik, kita akan menambahkan nilai dari masing-masing tersebut. Setelah kita menambahkan, maka dari situ kita mengetahui pasien tersebut masuk ke kategori apa. Di sini ada 7 kategori yang kita dapatkan setelah kita menilai pasien. Yang pertama itu komposmetis. Komposmetis sendiri yaitu keadaan pasien itu sadar penuh, dapat berorientasi dengan baik, dan dapat menjawab setiap pertanyaan dari perawat atau tim medis lainnya. Nilainya sendiri yaitu 14-15. Yang kedua yaitu apatis. Apatis yaitu keadaan di mana pasien itu tidak peka terhadap lingkungannya. Pasien sadar namun pasien tidak berbicara jika kita tidak mengajaknya berbicara. Terus tatapan mata pasien kosong. Nilai GCS dari pasien apatis ini yaitu 12-13. Selanjutnya pasien dengan delirium. Delirium sendiri yaitu kondisi menurunnya tingkat kesadaran pasien yang disertai dengan kekacauan motorik. Pada kondisi ini, pasien mengalami gangguan siklus tidur, terus pasien merasa gelisah, mengalami disorientasi, dan merasa kacau, hingga meronta-ronta. Pasien dengan delirium ini memiliki nilai GCS 10-11. Selanjutnya yang keempat yaitu somnolen. Somnolennya ini yaitu keadaan di mana pasien tersebut mengantuk, mudah tertidur, mengalami penurunan kesadaran. Pasien itu mudah tertidur dan mudah bangun. Pasien bangun jika kita berikan rangsangan nyeri dan tertidur lagi jika kita tidak memberikan rangsangan nyeri. Nilai dari GCS somnolen ini sendiri yaitu 7-9. Yang selanjutnya yaitu sofor atau stupor. Stupor sendiri yaitu keadaan pasien di mana pasien mengalami penurunan kesadaran dan hanya merespon jika kita berikan rangsangan nyeri, tapi tidak bangun. Responnya hanya sekedar bergerak atau akangan. Maka pasien tersebut masuk kategori stupor. Nilai GCS-nya yaitu 5-6. Selanjutnya yaitu koma. Koma sendiri pasien tersebut tidak respon terhadap hal apapun. Misalnya kita berikan nyeri, pasien tidak sadar, pasien tertidur, nilai GCS dari pasien koma sendiri yaitu 3. Baik, sekian terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.